Ratusan warga menggeruduk kantor desa Jagapura Kulon, Cirebon, Jawa Barat karena tidak masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai. Tak hanya itu, mereka juga protes karena dana BLT diduga disunat kepala desa sehingga warga hanya menerima Rp100.000. Ratusan warga desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berunjuk rasa di kantor desa karena merasa menerima bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Banyak warga yang seharusnya menerima BLT namun diduga dihilangkan dari daftar. Tak hanya itu, dana BLT diduga disunat oleh kepala desa sehingga warga hanya menerima Rp100.000 dari yang seharusnya sebesar Rp600.000. Bahkan pada pembagian BLT tahap kedua, warga hanya menerima Rp75.000. Akibat protes ini, penyaluran dana BLT tahap 3 terpaksa dihentikan. Meskipun telah menunggu lebih dari 1 jam, namun pihak kepala desa tidak mau menemui warga. Warga menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya. Jangan sampai terprovokasi. Saat ini menolak kepala desa. Jadi mohon. KPU Surakarta telah menerima berkas persyaratan pendaftaran pasangan independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Namun ada berkas pencalonan pasangan Bajo yang kurang lengkap. Sebelah kanan ini untuk calon wali kota, sebelah kiri saya nanti untuk Pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo dari jalur perorangan atau independen untuk Pilkada Surakarta telah mendaftar ke KPU Surakarta kemarin. Berkas diterima KPU dan secara umum memenuhi syarat, namun ada yang belum disertakan, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan SPT pajak. Bajo harus lengkapi persyaratan hingga 12 September mendatang, sementara KPU tetap akan memverifikasi berkas-berkas pasangan Bajo. juga tanda terima maupun berita acara status pendaftarannya, yaitu diterima. Tetapi memang kami nanti sampai dengan tanggal 12 secara paralel pemeriksaan kesehatan tanggal 8 dan 9, kemudian kami juga melakukan penelitian administrasi. Penelitian administrasi nanti kami juga akan melakukan verifikasi. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka menghadiri silaturahmi kebinekaan dan doa bersama di Benteng Vastenburg, Surakarta, Jawa Tengah. Selain Gibran, hadir pula sejumlah tokoh, mulai dari Gubernur Jawa Tengah hingga tokoh agama dari Solo Raya. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menghadiri silaturahmi kebinekaan dan doa bersama di Benteng Vastenburg, Surakarta, Jawa Tengah. Hadir pula sejumlah pejabat daerah Jawa Tengah, diantaranya Gubernur Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, Pangdam 4 Diponegoro, Wali Kota Surakarta, Kapolresta Surakarta, dan tokoh agama se-Solo Raya dengan menerapkan protokol kesehatan. Gibran yang datang sendiri ini berharap semoga Indonesia tetap aman dan segera bebas dari pandemi COVID-19. Ya, harapannya semoga Indonesia, terutama Solo, tetap adem ayem, dan ini juga jadi momen kebangkitan dari pandemi COVID. Sebagai pemuda semacam apa Mas Gibran nanti? Kalau melihat hal semacam itu, kita terapkan aja tuh di Solo. Kalau di Solo ya kita harus juga pakai batik Solo. Kemarin saya daftar pakai kue. Jadi ada kecil seperti itu, tapi efeknya besar. Acara ini juga diisi ceramah dari Habib Lutfi. Ia menyebut cinta tanah air dibuktikan dengan kecintaan untuk merawat dan rasa memiliki. Kalau kita mengenal suku bangsa apa yang ada di negeri ini, khususnya ditarik lagi dunia internasional, saya tidak ada intervensi, tidak ada pertumpahan darah. Karena apa? Membawa misi kasih sayang dia. Silaturahmi kebangsaan ditutup dengan deklarasi bersama tamu undangan yang hadir. Deklarasi menyangkut 4 poin utama, yakni memegang teguh ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, merajut kebinekaan dalam bingkai NKRI, menolak segala bentuk intoleransi dan mendukung instruksi Presiden untuk meningkatkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menutup pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan kepala daerah Kota Medan 2020. Hingga penutupan, bakal pasangan calon yang resmi mendaftar hanya ada 2 pasangan. Setelah KPU Kota Medan resmi menutup pendaftaran bagi bakal pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020, 2 pasangan calon telah resmi mendaftar ke KPU Kota Medan. Pertama, pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman, pasangan yang diusung 8 partai politik pemilik total 39 kursi legislatif di DPRD Medan, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, P3, Hanura, dan PSI tersebut mendaftar pada hari pertama pada Jumat siang. Pasangan kedua yang mendaftar sebagai peserta Pilkada Medan 2020 adalah petahana, yakni Ahyar Nasution yang berdampingan dengan Salman Al-Farisi. Pasangan ini mendaftar ke KPU Kota Medan pada hari Sabtu siang. Ahyar dan Salman diusung 2 partai politik pemilik 11 kursi di DPRD Kota Medan, yakni PKS dan Demokrat. Usai menutup pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pilkada Medan 2020, Ketua KPU Kota Medan Agus Syaramadani Damanik mengatakan persyaratan 2 Bapaslon yang mendaftar ke KPU Medan sudah diterima dan keduanya berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 tepat pada pukul 24.00 ya. Sesuai dengan jadwal yang diatur dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. KPU Kota Medan berharap pelaksanaan Pilkada Medan 2020 dapat berjalan lancar dan damai serta terhindar dari resiko ancaman pandemi penyebaran COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. PDI Perjuangan absen di Pilkada Sumatera Barat tahun ini. Pernyataan kontroversi Puan Maharani membuat pasangan Mulyadi dan Ahmad Muhni mengembalikan surat dukungan dan mendaftar hanya bersama Demokrat dan PAN. Pasangan Mulyadi dan Ali Muhni mendaftar ke KPU Sumatera Barat kemarin. Pasangan ini mendaftar hanya dengan dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional tanpa PDI Perjuangan. Pasangan Mulyadi dan Ali Muhni sebelumnya mengembalikan surat dukungan dari PDI Perjuangan. Oleh karena itu, PDI Perjuangan memutuskan untuk tidak akan ikut dalam Pilkada Sumbar tahun ini. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Tertunda akibat pandemi sehingga melalui waktu dan proses yang sangat panjang. Proses di partai dimulai pada saat para calon mendaftar yang kemudian dipelajari secara seksama oleh partai, antara lain rekam jejak, elektabilitas yang tentu saja diukur dengan metode survei sebelum diambilkan keputusan. Seperti kita ketahui bersama, Mbak Puan dalam rapat partai perihal pengumuman calon yang terbuka untuk umum menyampaikan bahwa PDI Perjuangan mengusung Mulyadi Ali Muhni sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat. Keputusan partai ini menunjukkan bagaimana PDI Perjuangan benar-benar melakukan seleksi calon secara objektif, karena Mulyadi dan Ali Muhni adalah kader Demokrat dan PAN yang posisi politiknya saat ini berada di luar pemerintahan. Kami juga tidak pernah menyimpan dendam atau sakit hati terkait hasil Pilpres maupun Pileg di Sumatera Barat. Terbukti dengan kami mengusung Ketua PAN Sumatera Barat pada saat pengumuman itu dilaksanakan. Meskipun 2 kursi DPR RI yang dimiliki oleh PDI Perjuangan pada Pileg 2014 direbut oleh PAN di Pileg 2019. Sehubungan dengan rekaman Ali Muhni yang mengembalikan rekomendasi dan pernyataan Mulyadi bahwa belum adanya B1 KWK dari PDI Perjuangan yang diserahkan, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya sangat kecewa karena harus mengetahui hal tersebut dari media. Harusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan pada kami. Datang nampak muka, pergi nampak punggung. PDI Perjuangan adalah partai yang menjalankan mekanisme. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Karena itulah setelah penyerahan rekomendasi oleh Grandmaster Utut Adianto kepada Mulyadi di kantor DPP PDI Perjuangan pada hari Rabu 2 September, ditindaklanjuti dengan terbitnya B1 KWK yang kami serahkan di Padang pada tanggal 4 September
pada petugas penghubung paslon dengan KPUD untuk pemberkasan. Tentu saja hal ini diketahui dan sepersetujuan paslon. Kemarin orang yang sama mewakili paslon mengembalikan B1 KWK kepada kami. Dengan demikian drama yang ngalor ngidul ini telah mencapai ujungnya. DPD PDI Perjuangan dalam hal ini bersikap untuk tidak lagi mengikuti pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020. Sikap ini akan kami ajukan pada DPP partai, karena bagi kami berpolitik bukan hanya soal menang kalah, tidak sekedar tentang kontestasi atau pilkada, tetapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai. Sementara bakal calon wakil gubernur Sumatera Barat Ali Mukhni yang sempat diusung PDI Perjuangan menyatakan salah satu alasan untuk mengembalikan surat dukungan karena menampung aspirasi pendukung. Kisru PDI Perjuangan dan pasangan Mulyadi Ali Mukhni yang merupakan kader Demokrat dan PAN tersulut dari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengumumkan kandidat. Saat itu Puan mengutarakan harapannya agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Tolong semuanya berdiri. Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Andes Haji Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu gagal maju ke kontestasi Pilkada Sulawesi Tengah. Bersama pasangannya Anwar Hafid, Pasha gagal memenuhi syarat dukungan dari partai politik. Pasangan Anwar Hafid dan Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu gagal maju di Pilgub Sulawesi Tengah 2020 karena tidak dapat memenuhi syarat dukungan 20% kursi DPRD Sulteng. Sebelumnya, Anwar Pasha hanya mendapat dukungan dari Partai Demokrat yang memiliki 4 kursi, PAN dengan 2 kursi, P3 1 kursi, serta Partai Non-Parlemen PSI. Sehingga total mendapat 7 kursi, sementara syarat 20% setara dengan 9 kursi di DPRD Sulteng. Sampai dengan saat ini kami hanya dapat mengumpulkan 7 kursi dari 9 kursi yang dipersyaratkan. Melihat perkembangan yang ada, kami ingin menyampaikan bahwa rasa-rasanya sudah tidak ada lagi partai politik yang dapat mencukupkan persyaratan 20% tersebut. Oleh karena itu, saya bersama Pak Sigit menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh relawan pejuang AS atas tidak tercukupinya syarat 20% itu, sehingga kita tidak bisa mendaftarkan diri di KPUD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasha sebenarnya bukan orang baru di dunia politik. Vokalis band Ungu itu merupakan wakil wali kota Palu yang masa jabatannya akan habis tahun ini. Selama menjabat sebagai kepala daerah, Pasha diiringi dengan hal-hal yang kontroversial. Perilaku yang nyentrik dari berpakaian hingga warna rambut mengiringi perjalanan politik Pasha sebagai wakil wali kota Palu. Namun sebagai pejabat publik, Pasha juga pernah mendulang pujian ketika musibah gempa dan tsunami di Palu karena berperan aktif membantu warga. Bahkan dia dan istrinya sempat tidur di tenda pengungsian bersama korban gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah anak pejabat dan artis ikut dalam kontestasi Pilkada serentak 2020. Mereka akan bersaing untuk merebut suara dan merebut kursi kepala daerah. Kontestasi Pilkada serentak 2020 diikuti oleh sejumlah anak pejabat dan artis, mulai dari putra Presiden Joko Widodo hingga artis sinetron.
Anak pejabat yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka yang sudah mendaftar menjadi bakal calon wali kota Surakarta berpasangan dengan Teguh Prakosa. Sedangkan menantu Jokowi Bobi Nasution bersama pasangannya Aulia Rahman juga telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati juga mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan. Rahayu Saraswati yang mendampingi Muhammad diusung 7 partai politik, termasuk Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Selain Rahayu Saraswati, nama Siti Nur Aziza dan Ruhama Ben menjadi salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung dalam Pilkada Tangsel 2020. Siti Nur Aziza adalah anak dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain diramaikan oleh anak pejabat, Pilkada serentak 2020 juga diikuti oleh kalangan artis. Politisi muda Dadang Supriyatna dan artis ibu kota Sahrul Gunawan telah resmi mendaftar di KPU Kabupaten Bandung sebagai kontestan pada Pilkada Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Indramayu, pasangan Nina Agustina Dai Bahtiar dan artis Luki Hakim mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Indramayu. Artis Aldi Fairuz juga resmi diusung 4 partai politik untuk maju dalam Pilkada Karawang, Jawa Barat. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Yesi Karyalianti. Sementara pasangan Ali Mujahidin bersama aktor Lian Firman resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon, Banten melalui jalur perseorangan atau independen. Tim Liputan iNews melaporkan. Simpatisan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menggelar demo di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya deklarasi telah digelar di sebuah rumah karena tidak mendapat izin. Dua penggagas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yaitu Gatot Nurmantio dan Din Samsudin hadir di depan Gedung Sate ketika simpatisan KAMI menggelar protes. Mereka protes karena tak mendapat izin untuk menggelar deklarasi KAMI Jawa Barat di Gedung Balai Sartika oleh pemerintah Jawa Barat dan aparat keamanan. Akhirnya deklarasi KAMI Jawa Barat dilaksanakan di rumah salah satu anggota KAMI, Jumhur Hidayat. Jawa Barat, bahkan Banten, berkumpul dan marah. Dan marah karena dipindah-pindah. Maka saya suruh menenangkan di sini. Alhamdulillah saya sampaikan bahwa deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Jawa Barat sudah berlangsung dengan sukses. Alhamdulillah. Saya tahu Anda semuanya kecewa yang tadinya akan hadir bersama-sama, tetapi karena situasi tidak bisa hadir sehingga datang ke sini. Tidak ada kami, tidak ada kamu. Sementara itu pada 19 Agustus 2020 lalu, bertempat di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat, Kerapatan Indonesia Tanah Air mendeklarasikan diri. Kita merupakan organisasi yang berisi mantan tokoh dan organ Jokowi Ma'ruf. Menurut mantan Direktur Relawan TKN Jokowi Ma'ruf, Maman Iman Wuhak, kita adalah organisasi independen yang akan menjadikan tanah air sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan. Itu kami mendeklarasikan dengan Kerapatan Indonesia Tanah Air atau kita. Sekali lagi, kita ini bukan merupakan reaksi dari saudara-saudara kita, tetapi lebih kepada kesadaran kita untuk menjaga dan terus mencintai Indonesia. Kerapatan Indonesia Tanah Air adalah koalisi independen yang menyemai, mengembangkan dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan bersama. Anita Kolopaking cabut pra-peradilan kasus surat jalan palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya di iNews Sore, usai jeda berikut.